spesial kami, yaitu acara Kopi Bareng. Hari ini kami mengundang Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, ya. Perkenalkan Pak namanya. Mohon izin saya. Ya. Baik. Terima kasih, ya, Pak Lois. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azam Fikri, Sarjana Ekonomi, Ketua Bawaslu Kota Probolinggo. Masa bakti 2018 sampai 2023. Baik, terima kasih Pak Fikri yang sudah masuk ke studio ini untuk bisa mengisi acara spesial kami, acara Kopi Bareng, ya. Baik Pak Fikri. Pak Fikri, saya mau bertanya sedikit berkisar tentang kegiatan Bawaslu ini, ya. Sepengetahuan saya, kalau dulu Bawaslu atau Panwas dulu, ya, itu kewenangannya hanya sekedar sebagai sebuah panitia terbentuknya. Nah, terus kemudian kalau sekarang ini kok saya lihat kok kegiatannya kok sebelum pemilu kok kerja terus ini. Apa memang sudah ada bentuk baru atau bagaimana? Memang ini cerita dulu, ya. Ya. Memang sebelum ditetapkan Undang-Undang 7 2017 itu kita masih bersifat ad hoc. Ya. Jadi kenapa namanya Panwas, ini perlu saya jelas juga. Panwas adalah panitia pengawas. Jadi setelah masih terbentuk panitia. Jadi setelah pemilu selesai atau pilkada kita dibubarkan. Tetapi hanya sifat panitia. Iya, sifat panitia. Ya, jadi setelah sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 2017 itu kita sudah dipermanenkan. Dari Panwas menjadi Bawaslu, jadi menjadi badan pengawas pemilu. Masa bakti 5 tahun. Jadi Pak Fikri ini kepala badan di sini, ya, Bawaslu, ya. Bukan kepala, ya. Mungkin sebagai ketua aja. Ketua. Kemudian ini Pak Fikri, ya, kalau dulu masyarakat mengetahuinya hanya sekedar panitia, kalau menjelang pemilu baru terbentuk dan melakukan kegiatan. Sekarang sudah sesuai aturan yang baru tadi, itu kegiatan apa saja yang dilakukan ini menjelang pemilu ini kan masih jauh. Nah, ini kan biar masyarakat biar bisa agak mengerti sedikit. Ya, nah, ini juga terima kasih. Saya apresiasi sekali dengan TV News, ya. City News. Sekalian kita juga bersosialisasi di sini. Jadi memang tugas kita saat ini kan upaya-upaya yang pertama pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Nah, di situ kan kalau pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa itu kan tahapan yang kita awasi. Tapi ada satu hal, tugas kita adalah melakukan upaya pencegahan. Upaya pencegahan. Kalau selama ini di pilkada kemarin kita terkesan istilahnya untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk sebagai pengawas partisipatif. Tetapi dengan jangka waktu yang lama kita sudah persiapkan sejak awal sebagai upaya pencegahan. Kita di 2021 ini sudah menyusun rencana kerja selama 1 tahun. Kita ada agenda setiap bulan. Yang pertama akan bekerja sama dengan beberapa UKP, dengan pemerintah kota. Terutama di situ sudah terbentuk ada 4 kelurahan yang kita jadikan pilot project. Jadi kelurahan pengawas partisipatif. Kenapa ada 29 kelurahan? Nah, itu karena kita kan pilot project. Kalau kita secara langsung nanti global malah kita tidak fokus di sana. Nah, terus ada 4 lagi sebagai kelurahan anti money politik. Nah, di situ. Jadi ada 4 kelurahan pengawas partisipatif, 4 kelurahan anti money politik. Ini ada MOU. Itu ada MOU dengan kelurahan masing-masing. Berarti ada kader yang sana yang disiapkan. Ada kader dari kelurahan-kelurahan tersebut sebagai pilot project untuk persiapan upaya pencegahan sebagai pengawas partisipatif di pilkada atau pemilu yang akan datang. Itu ASN atau bukan ya? Itu termasuk juga ASN dan ASN dan juga warga setempat, warga kelurahan itu. Terus yang kedua, kita juga menyusun rencana kerja melakukan MOU dengan pihak universitas. Yang sudah melakukan MOU ada 2 saat ini, yaitu Setia Bayuangga dan juga STAIM, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah.
kita sudah kemarin bertemu pihak Rektorat UPM juga untuk membahas terkait dengan MOU. Seperti itu. Oke, baik, itu tadi dalam persiapan pengkaderan ini ya. Siap, ya. Terus kemudian kegiatan yang rutin setiap hari? Yang setiap hari memang kita dari bentuk pelaksanaan MOU itu sendiri. Nantinya kita setelah MOU dengan universitas, nanti kita akan melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik. Yang kalau Bawaslu Kabupaten Probolinggo sudah melakukan, kita masih sudah berkomunikasi, tinggal menunggu dari pihak UPM bagaimana nanti PKS-nya. Nah, kita bisa menjadi narasumber di sana, kita bisa mengisi mata kuliah di sana terkait dengan mata kuliah hukum dan juga terkait dengan demokrasi. Materinya anti money politik juga. Oh gitu ya. Karena banyak pilkada yang banyak money politiknya ya. Terus selain itu persiapannya bagaimana? Kita juga menggandeng organisasi pemuda, ya, kemahasiswaan juga di masyarakat. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan kader sebagai pengawas partisipatif itu di pemilu yang akan datang. Baik, Pak Ketua Bawaslu Kota. Ini di beberapa titik ini saya menemukan ada papan-papan itu yang bertulisan daerah anti money politik, kalau nggak salah saya itu. Ya, itu dari siapa itu yang masang itu, Pak? Itu dari Bawaslu. Dari Bawaslu ya. Tujuannya untuk apa, Pak? Jadi saya ceritakan dulu, itu yang saya tadi sebutkan bahwa kita sudah melakukan MOU dengan kelurahan tersebut. Sebagai buktinya apa? Kita pasang plan kelurahan anti money politik. Tujuannya apa? Biar masyarakat juga tahu bahwa di daerah tersebut kita sudah melakukan kerjasama. Bahwa di daerah tersebut juga dikader terkait dengan pengawas partisipatif maupun daerah yang bisa nanti menekan anti money politik. Anti money politik ya. Jadi ini peran luar biasa ini sekarang karena sudah menjadi sebuah badan. Siap. Terus kerjanya kira-kira bersinergi dengan KPU kira-kira? Ya, sebagai penyelenggara pemilu kita juga harus tuntut untuk selalu bersinergi. Gitu ya. Selain berkoordinasi terkait dengan persiapan yang dilakukan KPU sekarang, ya, ada penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Itu sebagai upaya persiapan DPT yang pemilu yang akan datang. Baik Pak Resam, ini tugasnya Bawaslu ini kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman pilkada dan pemilu yang dulu banyak terjadi sengketanya ya. Berarti masyarakat sangat berharap banyak terhadap peran Pak Fikri di sini. Nah, kira-kira Pak Fikri punya personil atau keanggotaan berapa jumlahnya yang ada di Probolinggo? Di kota Probolinggo ada 3. Jadi saya sendiri selaku ketua dan koordinator divisi pengawasan, humas dan hubungan antar lembaga. Itu tingkat kotanya. Di tingkat kota. Tingkat kecamatannya? Ada 3. Ini ada lagi divisi OSDM. Yang ketiga ada divisi hukum dan penanganan pelanggaran. Nah itu di kota. Nantinya jajaran ad hoc jika nantinya ada pemilu akan dibentuk di kecamatan dan kelurahan serta di PTPS. Gitu ya. Jadi di kota ada 3, kecamatan 3, di kelurahan ada 1. Dengan kegiatan yang sekarang dari Panwas yang tadi sebelumnya hanya sebatas sebagai panitia sekarang menjadi sebuah badan, ini berarti Bawaslu sudah bisa loh punya kemampuan bisa menangani sengketa pemilu khususnya di tingkat Probolinggo ini. Ya kita memang dituntut harus bisa ya dengan SDM yang ada, keterbatasan sarana dan prasarana, bagaimana kita bisa mengelola dengan hal itu. Jadi kita dituntut untuk berkreasi dan berinovasi. Tentunya sesuai dengan amanat undang-undang. Tidak ada intervensi kira-kira nanti dalam pelaksanaannya? Ya adanya sih mungkin dalam kepentingan politik tertentu. Tentunya dalam penyelenggaraan demokrasi tentunya biasanya ada. Tapi kita tetap dituntut integritas kita sebagai penyelenggara. Kita harus netral dan tampak netral. Itu yang kita tekankan. Jadi tidak istilahnya hanya sekedar tampak netral ternyata di belakang tidak netral kan seperti itu. Nah, ini yang diharapkan oleh para pemilik suara yang akan nyoblos ini, berarti artinya berharap banyak sama Bawaslu dong. Probolinggo, apalagi sebentar lagi menjelang
persiapan pemilu kada di Probolinggo, kan begitu Pak? Iya, siap. Tidak, jadi peran Bawaslu ini kan tidak ada kepentingan politik tertentu seseorang penguasa atau gitu. Ya, memang kita dituntut seperti itu. Dituntut seperti itu. Iya, kita harus menjaga integritas personel dan juga nama lembaga. Seperti itu. Kira-kira ada pesan lain lagi, program-program yang baru yang mungkin masyarakat perlu tahu ini? Nah, perlu saya sosialisasikan juga. Terima kasih atas kesempatannya bahwa Bawaslu saat ini akan menyusun rencana kerja dan melakukan upaya-upaya kerja sebagai upaya pencegahan di pemilu yang akan datang. Bagi masyarakat ataupun siapapun di Kota Probolinggo yang tentunya mempunyai hak pilih, yang pertama terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan, ya mungkin bisa meluangkan waktu jika ada keluarga yang baru berusia 17 tahun untuk melaporkan ke kita, ya. Terus yang kedua, jika ada warga yang meninggal, ya, atau pihak keluarga itu juga mencatat dan melaporkan ke dinas capil, ya, juga kita juga diberi pemberitahuan. Intinya apa? Kita sebagai tugas kita untuk mengawal warga atau masyarakat yang punya hak pilih nantinya, pemilih pemula. Jika itu tidak dilaporkan ataupun tidak tercatat, nantinya kan rugi sendiri. Jadi selain menangani sengketa pemilu juga memperjuangkan hak pemilih suara. Iya, seperti itu. Akses yang bisa dihubungi oleh masyarakat di mana Pak Fikri? Bisa atau alamat kantornya. Ya, alamat kantor bisa disosialisasikan juga. Bawaslu saat ini berkantor di Jalan Dr. Saleh nomor 55, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Itu dulunya, kalau masyarakat yang nggak tahu, mungkin di situ sebelum ditempati oleh Bawaslu adalah Cafe Barista. Cafe Barista. Yang saat ini disewa oleh Bawaslu. Sedikit lagi Pak Fikri, saya menekankan lagi. Nah ini menjelang pilkada misalnya, ini masih jauh. Ini kalau TPS-nya ini kan banyak ini Pak Fikri. Itu bagaimana peran Bawaslu ini untuk bisa mengawasi TPS yang jumlahnya ratusan ini? Seperti pilkada 2018 dan pemilu kemarin 2019. Di situ kita ada pengawas TPS. Pengawas TPS. Ini dari mana pengawas TPS ini? Itu kita rekrut juga. Rekrutmen. Jadi masa baktinya selama 1 bulan. Jadi kita persiapkan mereka, kita bimtek mereka agar paham regulasi terkait undang-undang pemilu. Standarnya apa mereka direkrut ini? Yang supaya mereka bisa menjadi pengawas. Intinya mereka sudah punya hak pilih, umur usianya 17 tahun atau sudah menikah. Dan di situ nantinya diutamakan yang sudah punya pengalaman terkait dengan pemilu. Punya pengalaman. Intinya kan nanti aja wawancara. Begitu ya. Mereka tahu apa enggak tentang pemilu. Ada diklat ya. Ada bimtek lah. Bimtek ya. Bimtek. Baik. Itu. Baik Pak Fikri ya. Selaku Ketua Bawaslu Kota Probolinggo sekaligus sebagai koordinator divisi pengawasan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga ya, masa bakti 2018-2023. Tadi kita sudah bicara banyak dengan Ketua Bawaslu Kota Probolinggo terkait sosialisasi kerta dari dulunya Panwas ya, sekedar hanya sebuah panitia dalam sebuah penyelenggaraan pemilu, sekarang sudah dibentuk menjadi sebuah badan sesuai undang-undang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fikri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Probolinggo secara menyeluruh. Ya, begitu Pak. Ya. Mungkin ada tambahan? Cukup ya. Nah, itu yang bisa kami laporkan dari Probolinggo bersama Ketua Bawaslu Kota Probolinggo bersama Sibinus Probolinggo. Terima kasih. Terima kasih. Back on the street, did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back on my feet, just a man.